Hai semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami kelompok 4. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elizabeth Nomi Martaung, kemudian ada Ernia Imelda Asan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD. Topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu lembar kerja R. Apa itu understanding by design? Understanding by design dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Wiggins dan McTighe mendefinisikan understanding by design sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan peserta didik. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan peserta didik di tengah proses pembelajaran. Selanjutnya, apa itu backward design? Backward design adalah perancangan pembelajaran dengan prosesnya berjalan mundur. Dimulai dari identifikasi hasil atau berorientasi pada asesmen di mana hasil nyata dari apa yang dipahami oleh peserta didik. 3 tahapan dalam backward design. Yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diharapkan atau tujuan. Yang kedua, menemukan bukti yang dapat diterima atau asesmen. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan pembelajaran. Elemen pada rancangan pembelajaran dalam UBD. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, model kurikulum Understanding by Design menerapkan pedoman Where to dalam rencana pembelajarannya. Penggunaan metode Where to pada kegiatan rencana pembelajaran menunjukkan bahwa salah satu kekhasan pokok dari pembelajaran dengan pendekatan Understanding by Design adalah pembelajaran dapat mengacu pada pemahaman pokok dari materi. Dengan demikian, pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik sehingga peserta didik dapat mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya lembar kerja R atau reading, reflect, revise. Di mana lembar kerja R ini menyediakan banyak peluang kepada peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksikan kemajuan, dan merevisi pekerjaan mereka. Adapun bagiannya, yang bagian pertama adalah bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Nah, pada bagian pertama, guru dapat melakukan cara dengan memberikan kegiatan umpan balik kepada peserta didik, yaitu yang pertama, guru dapat memberikan pertanyaan pemantik atau dorongan yang terkait dengan pemahaman mereka mengenai ide-ide penting yang sudah mereka peroleh melalui kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab atau merespon mengenai pertanyaan tentang ide-ide penting tersebut. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik yang lain agar dapat mendengarkan serta menganalisis pernyataan yang disampaikan temannya. Selanjutnya yang keempat, guru memberikan penguatan terhadap umpan balik yang telah diungkapkan mengenai ide-ide penting tersebut. Bagian yang kedua, yang dimana adalah bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri
dan umpan balik. Setelah melakukan kegiatan penilaian serta memberikan umpan balik terhadap produk dan pertunjukan peserta didik, guru dapat melakukan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, guru dapat memberikan contoh lain yang serupa atau sama dengan produk dan pertunjukan yang dihasilkan peserta didik sebagai masukan dan penguatan mengenai materi yang dibahas. Yang kedua, memberikan masukan yang positif serta membangun dengan tujuan dapat mendorong serta meningkatkan produk dan pertunjukan yang dihasilkan peserta didik. Bagian 3. Bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Nah, agar peserta didik dapat merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka, maka guru dapat memberikan dorongan dengan memberikan motivasi dan penguatan kepada peserta didik untuk dapat melakukan penilaian diri serta evaluasi melalui kegiatan pembelajaran yang telah mereka dapatkan dan hasilkan. Demikianlah pemaparan materi yang kami sampaikan. Jika terdapat ada kata-kata yang salah, kami meminta maaf. Dan juga kami tidak lupa untuk meminta kepada teman-teman agar bisa memberikan masukan, koreksi, atau hal apapun yang bisa memperbagus dari materi ini. Demikianlah pemaparan yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan salam untuk kita semua.